Ya pemirsa, masih di Landstalk dengan topik tolak full day school dan masih bersama narasumber kami di sini, dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk berpartisipasi, untuk menghubungi kami, untuk berinteraksi dengan narasumber yang juga ada melalui nomor telepon yang sudah tertera di layar Anda. Pak Muhammad Nuh, kalau misalnya kita mengandaikan full day school ini nanti akan diterapkan, apakah memang sudah bisa diterapkan di sekolah-sekolah khususnya mungkin sekolah negeri? Karena swasta nampaknya sudah banyak juga yang menerapkan full day school sebenarnya. Jadi kategorisasi Full day school negeri atau swasta itu kategorisasi hitam putih. Ya. Karena yang di negeri itu pun juga variasinya segini. Di swasta pun juga variasinya begini. Oleh karena itu kita tidak melihat pendekatannya dengan negeri atau swasta, tapi kesiapan. Siapapun yang sudah lebih siap sebenarnya itu bisa menerapkan full day ini. Apa yang harus disiapkan? Tadi saya sampaikan, pertama tentu gurunya. Ya. Guru saja juga tidak cukup. Ini siapan guru maksudnya guru yang bagaimana ya? Guru yang bisa punya ketahanan untuk mengajar sepanjang itu. Kalau gurunya ngantuan, ya 1 jam 2 jam sudah ngantuk, ya selesai lah gitu. Yang ada nanti tidur siang di sekolah. Ini soal guru juga kan menarik sebetulnya. Banyak juga guru yang ngajarnya bukan hanya di satu tempat itu. Nah itu kan juga justru akan sebenarnya tidak bagus juga. Yang diikat guru itu kan minimum 24 jam. Sepanjang dia itu bisa memenuhi 24 jam, maka cukup di satu sekolahan itu. Kaitannya dengan tunjangan profesi. Tapi kalau di sekolahan itu ternyata tidak cukup 24 jam, dan supaya dia dapat tunjangan profesi, maka dia tentu harus bertugas di tempat yang lain. Tapi guru saja tidak cukup, Mas. Tadi saya sampaikan desain kurikulumnya tentu akan berbeda, memberikan feeding untuk 2 jam, 4 jam, 5 jam. Kurikulum jangan diartikan sebagai selalu dalam bentuk mata pelajaran. Tidak harus dalam bentuk itu, tapi lebih ke arah aktivitas. Aktivitas itu tidak harus semuanya ditaruh di dalam sekolah, tapi bisa juga dia diajak mengenal masyarakat tertentu, komunitas tertentu. Berarti demikian dan seterusnya. Bertambahnya aktivitas diperlukan juga fasilitas. Infrastruktur kan gitu. Tidak cukup hanya itu, harus dipenuhi juga urusan pembiayaan. Tidak cukup hanya itu, diperlukan juga tata kelolanya kayak apa, memanage yang sekian banyak ini kayak apa. Oleh karena itu saya kira urusan tolak dan menerima full day itu urusan belakang. Tapi rasionalitas untuk menerima itu apa, rasionalitas untuk menolak itu apa, tetapi yang tidak boleh ditolak adalah gimana caranya kualitas pendidikan kita harus lebih baik. Itu yang tidak boleh ditolak. Sebetulnya kan semua wacana ini kan tujuannya adalah itu. Muaranya ke situ. Tinggal how-nya itu yang masing-masing punya kekhasan. Bagi Indonesia yang begitu diverse itu susah untuk menerapkan satu untuk semuanya. Itu esensinya itu, baik diversity dari sisi kewilayahan, diversity dari sisi sosial budaya, demikian dan seterusnya. Artinya boleh nggak kalau saya katakan gini Pak Nuh, sebetulnya ada satu prasyarat yang universal yang harus diterapkan di semua tempat, tapi kalau soal waktu full day atau full day biarkanlah diserahkan kepada daerah masing-masing sebetulnya. Misalkan aja gini, taruhlah beberapa daerah di Jawa Timur, untuk urusan pendidikan karakter tidak harus dipaksa di dalam sekolah. Karena apa? Karena di masyarakat itu ada tempat-tempat sekolah-sekolah juga, yaitu madrasah diniyah, sehingga kenapa harus kita partisipasi masyarakat harus kita tiadakan? Biarkan di sini di sekolah yang taruhlah sekolah umum orang sering menyebutnya, nanti kalau sore dia mengaji di pondok-pondok itu, demikian dan seterusnya. Itu pun juga bagian dari sekolah itu tidak harus dalam bentuk satu atap begini, tapi pendidikan itu bisa di masyarakat pun juga bisa menjadi tempat untuk pendidikan. Pak Asrorun, gimana Pak? Ya, existing soal menu sekolah apakah half day, full day itu kan sudah ada. Artinya itu tidak menjadi pokok masalahnya. Untuk menjawab tadi persoalan karakter itu, karena memang faktanya di tengah masyarakat kita beragam, ada orang tuanya yang kerja, ada yang tidak,
Bahkan ada yang memang di lingkungan keluarga sangat kondusif untuk proses penanaman karakter dan juga nilai-nilai Artinya keagamaan. sebetulnya tidak full day pun banyak karakter betul. anak-anak yang Baik-baik bagus sebetulnya saja. kan. Bahkan ada yang tidak ditempatkan di dalam sekolah formal. Cukup di Homeschooling rumah, juga. Oh, model oke. homeschooling, dan itu sudah diakomodasi, baik itu pada level regulasi maupun praksis di tengah masyarakat. Artinya tanpa diterapkan secara keseluruhan baik sekolah negeri ataupun swasta, ini ada sebenarnya pilihan dari orang tua juga untuk Betul. menyekolahkan Oke. anaknya Nah, dengan tipe di dalam- atau sistem seperti apa. Kalau gitu. perspektif perlindungan anaknya sebenarnya sekarang ada fakta bahwa sekolah yang seharusnya ada keberimbangan tadi itu mulai dari transfer of knowledge, transfer of value, termasuk juga pada aspek motorik anak itu bisa berkembang secara seimbang. Faktanya belum berimbang itu. Oh, Nah, oke. bagaimana kemudian mendesain sekolah itu mengembangkan 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik itu secara seimbang. Kemudian lingkungannya itu juga kondusif bagi proses pembelajaran. Oke. Kan data di KPAI, dan saya kira itu juga sudah diketahui umum di tengah masyarakat, tidak sedikit lembaga pendidikan terdapat aspek kekerasan, Nah, itu bahkan dia. kemudian terlembaga, kan begitu. Dari aspek perlindungan ini menarik sebetulnya. Bahkan disebutkan ada yang sampai melembaga itu. Ini yang perlu dilakukan apa kalau menurut Pak Asrorun dari sudut pandang KPAI dari perlindungan anak? Yang pasti pada aspek paradigma, bagaimana mendesain yang disebut sebagai sekolah ramah anak itu satu ya. Bagaimana anak pada saat diamanahkan oleh orang tua ke sekolah, ada kontrak, ini kan kontrak amanah kan sebenarnya itu. Fungsi substitusi dari tanggung jawab orang tua ke tanggung jawab sekolah. Sekolah menjalankan tanggung jawabnya secara baik, lingkungan sekolah didesain memang nyaman, akhirnya dia nggak terpaksa sekolah di situ. Oke. Iya. Nah, faktual di tengah masyarakat mungkin saya kira Mas Rudi juga mengalami, jangan-jangan waktu itu senang sekali kalau gurunya nggak ada misalnya kan, atau tiba-tiba Oh, libur kita kan, duduk meja itu. iya kan. Bikin ekskul sendiri ya di dalam kelas. Sesekali tapi itu. Iya, iya. Tapi kalau mau 1 bulan tidak ada gurunya butuh. Nah, ini apakah berarti ini juga harus jadi tugas dan jadi tanggung jawab sekolah bagaimana membuat anak ini tetap nyaman saat mereka memang istilahnya tetap ada di dalam sekolah. Jangan tadi kan Inilah Mas tugas Asrul bilang, otoritas sebenarnya. jangan menjadikan anak Ya, sebagai objek. Tugas otoritas memastikan memang lingkungan pendidikan itu nyaman bagi anak, kemudian tereksplor minat bakat secara baik. Kalau yang memiliki latar belakang keunggulan khusus bisa dioptimalkan sesuai minat dan bakatnya. Baik itu yang terkait dengan kecerdasan otak maupun keaktifan, dia punya keahlian tertentu, keahlian silat, keahlian drum band, itu difasilitasi untuk terus dioptimalkan fungsi-fungsi dan juga keunggulan-keunggulan itu. Karena faktanya anak itu kan tumbuh tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah itu kan ibaratnya juga laboratorium sebenarnya kan. Pada saat tertentu dia butuh berinteraksi dengan kakaknya, dengan adiknya di lingkungan punya keluarga. teman di lingkungan lain di luar sekolah. Mendekatkan kerekatan hubungan keluarga ini kan saya kira juga sangat penting di dalam kerangka pembangunan karakter. Juga lingkungan sosialnya dia. Di rumahnya tetangganya tidak harus segala teman macam. sekelas kan, teman lintas sekolah itu menghadapi situasi real nanti di tengah masyarakat, dia nggak gagap. Kalau hanya sekedar memanjangkan di lingkungan sekolah, sungguh pun misalnya dilengkapi seluruh kebutuhan di dalamnya, belum tentu juga menjamin pada saat keluar dia gagap berhadapan dengan lingkungan terdekatnya yang real di tengah masyarakat. Iya. Yang menarik tadi itu nyaman. Iya. Mohon tidak disalah tafsirkan. Nyaman dalam arti comfort, dia enak-enakan gitu. Bukan itu. Iya. Bukan itu. Ya. Karena realitas di lapangan tidak bisa hanya dihadapi dengan bentuk kenyamanan itu. Oleh karena itu ada kombinasi antara fungsi kenyamanan dan tantangan-tantangan. Nah, Persoalan-persoalan yang harus kita latih pada anak kita supaya anak kita punya tough. Nah, ini menarik sebetulnya Pak Nuh soal tough dan nyaman ini sebetulnya. Bagi saya, seingat saya karena ini berkesan sekali waktu SD, saya itu termasuk yang kecil Pak Nuh.
Jadi saya itu sering Physically. dibully sama orang. Physically kecil. Ah. Jadi bagi saya sekolah pada saat kecil fisik biasanya kecil punya fisik biasanya kan daya memang juang menjadi tinggi. jadi mainan. dia jadi mainan orang gitu, dan buat saya pada saat itu sampai saya ingat tempat saya yang nyaman buat sekolah adalah paling tidak ada yang membuli saya di sana. Paling tidak guru-gurunya itu adalah orang-orang yang sangat dihormati, dan tidak ada murid yang berani melakukan itu pada murid yang lain, paling nggak kan gitu. Ya. Gitu. Itu. Jadi ini khawatir saya terus terang Pak Asrorun penanya, nyaman itu tidak dibangkitkan semangat yang memiliki taf tadi itu. Ya. Tidak dikasih tantangan, tidak dikasih persoalan itu. Tidak, saya kira dikombinasikan semuanya. Layaknya hidup lah. Hidup itu kan ya pasti ketemu persoalan, pasti ketemu tantangan, dan pasti ketemu keberhasilan juga yang menyenangkan. Nah, 3 aspek itu yang harus disajikan pada anak. Supaya apa? Supaya dia nanti hidup real di masyarakat sudah terbiasa. Oke, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Anu dan Pak Asrorun. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.